Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soehardi Tunggal, mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi, program studi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas tentang proses manufaktur. Seperti yang terlihat di monitor atau di layar, ini ada jenis-jenis proses manufaktur. Ya, yang pertama ada proses operation atau operasi pemrosesan, yaitu merubah benda kerja dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, mendekati bentuk akhir produk yang diinginkan, sehingga memiliki nilai tambah dengan merubah geometri, sifat-sifat maupun penampilan benda kerja. Nah, proses operation di sini terbagi menjadi 3. Yang A, di sini ada shaping proses. Shaping proses yaitu proses pembentukan. Proses pembentukan. Proses shaping proses juga terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada solidification proses atau proses pemadatan. Nah, proses pemadatan di sini misalkan dalam pembuatan produk atau benda kerja menggunakan salah satunya menggunakan serbuk ya. Nah, proses yang kedua ada particulate processing atau proses partikulat. Nah, proses partikulat suatu padatan atau cairan yang terdispensi dari udara ya. Kemudian yang ketiga deformation proses atau proses deformasi. Misalkan pembentukan logam dari cair menjadi padat ya, untuk deformation proses. Nah, deformasi ini yaitu artinya mengubah bentuk asli menjadi sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat ada material removal atau dalam proses manufaktur di sini yaitu penghapusan material ya. Nah, material di sini sangat penting sekali di manufaktur ya, ketersediaan material atau bahan baku. Jadi kalau misalkan tidak ada bahan baku di material di sini tidak akan jalan ya di suatu perusahaan itu. Kemudian yang B ada property enhancing process atau bisa disebut proses untuk memperbaiki sifat-sifat mekanik atau fisik suatu benda kerja. Property enhancing process terbagi menjadi 1, yaitu heat treatment atau perlakuan panas. Proses perlakuan panas, suatu proses untuk mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan tanpa merubah komposisi kimia logam. Kemudian yang C ada surface processing operation atau operasi pemrosesan permukaan ya. Nah, di sini terbagi menjadi 2, ada cleaning and surface treatment, ada coating and deposition process. Nah, yang pertama ada cleaning atau pembersihan, bisa menggunakan proses kimia atau proses mekanik untuk membersihkan kotoran di permukaan tersebut, bisa minyak atau pengotoran lainnya. Kemudian ada surface treatment atau perlakuan permukaan, yaitu untuk memperbaiki sifat mekanik dengan mengeraskan bagian permukaan benda kerjanya aja ya. Kemudian ada coating and deposition processing, yaitu proses pelapisan dan deposisi. Proses dengan menambahkan lapisan atau mendeposisikan unsur pelapis pada permukaan benda kerja untuk meningkatkan terhadap korosi
meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan memperbaiki penampilan. Nah, yang D atau kita assembling operation ya. Assembling operation di sini yaitu artinya perakitan. Assembling operation yaitu perakitan ya. Apa sih assembling operation ini atau perakitan ini? Yaitu menyambung atau menyatukan dua atau lebih part-part komponen-komponen menjadi suatu produk rakitan ya. Jadi misalkan seperti mur dan baut itu disatukan. Nah, assembling operation di sini terbagi menjadi dua, ada permanent joining process, ada mechanical fastening. Yang pertama ada permanent joining process terbagi menjadi tiga, ada welding, ada brazing and soldering, ada adhesive bonding. Nah, ada welding di sini yaitu penyambungan dengan menggunakan welding ya. Jadi secara permanen, tetapi penyambungannya dengan welding. Kemudian ada brazing and soldering. Nah, penyambungannya dengan cara disolder ya, dengan cara disolder. Kemudian ada adhesive bonding, yaitu penyambungannya secara adhesive bonding. Kemudian ada mechanical fastening atau proses mengikat secara mekanis terbagi menjadi dua. Nah, di sini ada thread fastener. Yang kedua ada permanent fastening method. Nah, thread fastener di sini seperti pengencangan dengan ulir. Contohnya misalkan skrup, mur, baut. Nah, itu ya contohnya thread fastener. Nah, kemudian ada permanent fastening method. Misalkan contohnya menggunakan pengikat seperti ripet dan press fitting. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga materi atau ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.